Hadirin pada malam yang berbahagia ini telah berkenan hadir pula para dewan juri kita yang kami hormati Dr. Inyoman Astite MA, Iwayan Gede Arsana SSN, Iwayan Arik Wirawan SSN MSN, Inyoman Suarse IKD Sumaryase SSN, serta Bapak Ibu tamu undangan dan masyarakat Kota Denpasar yang berbahagia. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan bersama penampilan peserta dengan nomor undi 6 dari Sekegong Gita Kumara, Banjar Abasan, Kelurahan Danginpuri, Kecamatan Denpasar Timur, yang akan menampilkan Gelung Lingkar. Lahirnya telah dinanti, berharap bisa melanjutkan titah, kasih yang mengantarkannya, dan cinta yang menyambutnya, ialah Putra Bima. Gelung Lingkar menemani kehadirannya di dunia, dan gelung lingkar adalah rambut yang dibawa pada saat pertama kali ia lahir dan sekaligus menjadi penanda dirinya. Musik Baleganjur yang memiliki karakter kuat dan keras, alunan melodis instrumental, siklus musik dengan metode penciptaan yang terukur, dan sajian visual melibatkan gerak tubuh serta ekspresi, membangkitkan roh dari karakter dan mewujudkan konsep ke dalam sebuah sajian karya baik secara konvensional ataupun secara sistematis penciptanya. Koordinator Pandey Rudiatmiko, ide karya Reza Aditya Pradnyana, komposer Putu Reza Subagiantara, koreografer Pandey Rudiatmiko, penyaji Sekegong Gita Kumara Banjar Abasan, penanggung jawab Prajuru Banjar Abasan, Kelurahan Danginpuri, Kecamatan Denpasar Timur. Baik hadirin, mari kita saksikan bersama Gelung Lingkar.
Jadi aing bakal saya senar. Akan kena. Hadirin, demikian tadi telah kita saksikan bersama penampilan dari Seka Gong Gita Kumara, Banjar Abasan, Kelurahan Danginpuri, Kecamatan Denpasar Timur, di mana lama durasi penampilan selama 8 menit 19 detik. Dan selanjutnya kita akan saksikan bersama peserta dengan nomor undi 7 dari Seka Gong Gita Suara Suralaga, Banjar Wangaya Kelot, Kecamatan Denpasar Utara, dengan judul Sang Danan Jaya. Parta Gandiwi Kuru Prawira, itulah Sang Arjuna, putra ketiga Maharaja Pandu dan Dewi Kunti atas anugerah Batara Indra.
Arjuna terlahir di bawah kaki Gunung Himawan yang merupakan ujung tombak peperangan para Pandawa melawan Korawa di Kurusetra. Dengan keahlian memanahnya, Sang Arjuna tak kalah petir yang menyambar musuh-musuhnya di medan peperangan. Murid terbaik Maharshi Drona ini dibekali senjata sakti yang bernama Gandiwa atas anugerah Dewa Agni. Dalam Balai Ganjur ini, komposer mencoba mengimplementasikan bagaimana tangkasnya Sang Arjuna di dalam medan peperangan dengan dibekali gandiwanya, sebuah interpretasi semangat perjuangan, lugas, ketangkasan, melalui ritme dan melodi yang seakan membuat kita merasa di dalam sebuah medan peperangan dengan ensemble gamelan atau instrumen sebagai interpretasi dari Gandiwa Sang Arjuna. Para penabuh ditekankan menjadikan instrumen sebagai senjata peperangan yang dapat melindungi dan menyerang kapan saja. Berlatih dari sejak dini, tekun dan bersungguh-sungguh atas bimbingan Maharshi Drona, menjadikan dirinya menjadi sang Vijaya yang selalu berjaya dalam sebuah pertempuran, semangat perjuangan, belajar optimisme dan ketekunan. Kami persembahkan sebuah garapan Balai Ganjur yang berjudul Sang Dananjaya. Penata tabuh Iputu Gede Bramasta Yoga, penata gerak Imade Arya Buddha, Imade Subawa SSN, penata kostum Adi Anom Kostum, penanggung jawab Kelian Adat dan Kelian Seke Gong Banjar Wangaya Kelot, penabuh Seke Gong Gita Suara Suralaga, Banjar Wangaya Kelot, Desa Dong Purikaje, Kecamatan Denpasar Utara, Desa Adat Pekraman Denpasar. Hadirin, kita saksikan bersama penampilan dari peserta dengan nomor undi 7. Selamat menyaksikan.
Kulit di grup kenalan. Karena sing open grup apa ya? Menengken grup-grup sola-sola akhirnya. Bapak Ibu undangan dan hadirin yang kami hormati, senang sekali pada malam hari ini di tengah-tengah kita telah berkenan hadir yang terhormat Wali Kota Denpasar beserta Ibu Sagong Antari Jaya Negara, Wakil Wali Kota Denpasar yang kami hormati, Ketua DPRD Kota Denpasar, Sekretaris Daerah Kota Denpasar, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kota Denpasar, Kepala Dinas Kebudayaan Kota Denpasar, yang turut hadir menyaksikan Parade Bala Ganjur Kota Denpasar dalam rangka Maha Bandana Prasada. Hadirin yang berbahagia, demikianlah tadi telah kita saksikan bersama penampilan peserta dengan nomor undi 7 dari Sekegong Gita Suara Suralaga, Banjarwangaya Kelot, Kecamatan Denpasar Utara, dengan durasi penampilan selama 8 menit 14 detik. Dan selanjutnya
akan kita saksikan bersama penampilan peserta dengan nomor undi 8 dari Sekegong Pasikian Yowana Desa Sumertekau, Kecamatan Denpasar Timur, yang akan menampilkan penampilan dengan judul Mamogol. Mamogol merupakan idiom masyarakat Bali yang berarti berperang tanpa menggunakan senjata. Orang yang mamogol biasanya berperang untuk mendapatkan kemuliaan jati diri, keluarga, bangsa, dan negara. Istilah mamogol maknanya hampir sama dengan salah satu idiom bahasa Jawa, yaitu menang tanpa ngesorakan, yang artinya menang tanpa harus mengalahkan. Dalam mamogol, hal yang harus dijadikan dasar adalah taktik, strategi, etika, dan jenana yang teraplikasikan pada elemen melodi, ritme, dinamika, dan gerak. Keempat hal ini juga harus diimbangi dengan ketenangan yang ada di dalam diri yang diaplikasikan sebagai penyelaras atau transisi. Mamogol merupakan sikap yang dilakukan oleh Tualen, salah satu karakter punakawan, ketika berperang dalam suatu pertunjukan wayang kulit Bali. Tualen merupakan bentuk transformasi atau penyatuan dalam dua dunia, yaitu dunia skala dan niskala. Sama halnya dengan penggarap gending dan penggarap gerak, dalam menciptakan karya Balaganjur ini sehingga menjadi padu dan harmonis. Penata di sini mengeksplorasi teknik bebonangan kekunaan dengan beberapa variasi yang tidak lepas dari kawitan pengawak dan pengecek. Penonjolan bebonangan ini untuk mengenang Balaganjur kekunaan agar pola-pola bebonangan tersebut kembali tumbuh di telinga masyarakat. Bebonangan ini juga didukung dengan pencapaian motif dan gerak pada karya Balaganjur ini untuk memenuhinya kebutuhan struktur pertunjukan. Seseorang yang mamogol tentu memiliki luhing jenana, sadu wiweka, dan ruhing sastra seperti sosok Tualen. Ketiga hal tersebut dijawantahkan dalam keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara teori, penggarap, dan pendukung dalam karya seni Balaganjur ini. Penata kerawitan Arya Hum, pembina tabuh Iwayan Budi Hartawan SPD, penata gerak Sigit Paramarta SSN, koordinator Putu Adi Marta Kusuma SSN, konseptor IGD Anom Ranuwara SPD SSN MSI MAG, penanggung jawab Jero Bendesa Adat Pagan dan Perbekal Desa Sumertekau. Hadirin yang berbahagia, mari kita saksikan bersama penampilan peserta dengan nomor undi 8 dari Sekegong Pasikian Yowana, Desa Sumertekau, Kecamatan Denpasar Timur. Selamat menyaksikan.
hadirin para pecinta seni yang berbahagia, demikian tadi penampilan dari Segegong Pesikian Yowana, Desa Sumbertekau, Kecamatan Denpasar Timur, dengan durasi penampilan 8 menit 19 detik. Baik hadirin yang berbahagia, untuk penampilan selanjutnya, yakni dengan peserta nomor undi 9 dari Segegong Kertajaya, Banjar Suung Kangin, Desa Adat Sidekarya, Kecamatan Denpasar Selatan, dengan mempersembahkan Tawon Karang. Riak ombak pesisir pantai Sanur bak mengalunkan melodi damai dalam kembang keteguhan kehidupan di tanah Bali. Bergetar dalam gemuruh gelombang perlahan, senandungkan cipta semesta bahwa sumringah senyum anak Bali akan berganti isak tangis berkepanjangan. Adalah I Gusti Ngurah Made Agung, Tedung Jagat Badung, sosok bijak dan tegas menjaga kedaulatan wilayah Badung kala itu, telah menancapkan ugar-ugar sawen sepak siku-siku di pesisir Sanur bernama Tawon Karang. Inilah pemantik munculnya awan hitam melanda Badung. Ketika kapal Sri Kumala milik Kompeni Belanda berlabuh di sana, hingga berakhir dengan peristiwa Horisu yang dikenal dengan nama Puputan Badung. Peristiwa inilah menginspirasi lahirnya gending Baleganjur berjudul Tawon Karang. Komposisi musikalitas didominasi oleh ilustrasi transformasi realitas sejarah, sangat kental pada setiap bagian gending Baleganjur ini. Pada pepeson mencerminkan suasana keindahan dan kedamaian Pantai Sanur, keagungan dan wibawa Sang Raja Badung tersimpul pada bagian pengawal. Derap langkah sepatu serdadu Belanda yang mengepung Istana Puri Kesiman terbingkai jelas pada permainan beberapa instrumen yang sangat dinamis dan representatif, hingga gemuruh dinamika gending mencuat mencerminkan telah pecahnya Perang Puputan Badung. Dengan karya bersama Segegong Kertajaya, koreografer I Gusti Ngurah Junior Pradana SSN, Iwayan Krishna Ananta Kusuma SSN, pendukung karya Seketuruna Eka Ati Prasangka, penanggung jawab Kelian Adat Banjar Suung Kangin. Baik hadirin yang berbahagia, langsung saja kita sambut bersama persembahan dari Segegong Kertajaya, Banjar Suung Kangin, Desa Adat Sidekarya, Kecamatan Denpasar Selatan. Hadirin selamat menyaksikan.
Usia aja menyemak ganjil sing ya nanti kita kena lek ya.
Hadirin yang berbahagia, demikian tadi penampilan peserta dengan nomor undi 9 dari Sekegong Kertajaya, Banjar Suwung Kangin, Desa Adat Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, dengan durasi penampilan selama 7 menit 54 detik. Dan selanjutnya akan kita saksikan bersama penampilan peserta dengan nomor undi 10 dari Sekegong Pancer Gita Werdi Winangun, Desa Adat Pancer, Kecamatan Denpasar Selatan, yang akan mempersembahkan penampilan dengan judul Pancasila. Pancasila merupakan penyempurnaan dari Caru Pancasaka yang menjadi dasar tawur atau caru dengan ciri khas menggunakan sarana tuak, arak, berem, darah, dan air. Berdasarkan konsep Caru Pancasila ini, kita dapat menarik benang merah dari tradisi memburu yang dilakukan di Desa Adat Pancer. Tradisi yang memiliki ciri khas berupa sarana penyembelihan kucing butuhan sebagai sarana utama bagian dari Tawur Agung. Spirit tradisi adiluhung ini dituangkan ke dalam garapan Balai Ganjur, di mana penata mengembangkan dan memainkan pola dinamika, ritme, dan melodi dengan menggambarkan 9 unsur pada garapan ini. Terlebih lagi, dasar dari tradisi memburu itu digarap untuk memupuk rasa persaudaraan dari 9 banjar yang ada di wilayah Desa Adat Pancer dan mengangkat vibrasi Pancasila sebagai dasar spirit tradisi Maburu. Komposer Kadek Pasek Dendra Sarastika dan I Gusti Agung Kresna Bayu Kepakisan. Penata gerak Ngurah Krisnamurti. Hadirin pecinta seni yang berbahagia, mari kita saksikan bersama penampilan peserta dengan nomor undi 10 dari Sekegong Pancer Gita Werdi Winangun, Desa Adat Pancer, Kecamatan Denpasar Selatan. Selamat menyaksikan.
Oh, gitu. Tempat cinta. Mau penasaran. Ajak bal. Hah? Ajak bal. Bapak Ibu hadirin pecinta seni yang berbahagia, demikian tadi telah kita saksikan bersama penampilan Seke Gong Pancar Gita Werdi Winangun, Desa Adat Panjar, Kecamatan Denpasar Selatan, dengan durasi penampilan selama 8 menit 52 detik. Dan selanjutnya kita akan saksikan bersama penampilan terakhir peserta dengan nomor undi 11 dari komunitas seni Telung Barung Junior dengan judul Samong Kudrang. Diceritakan pada zaman dahulu terjadi wabah di desa Penati yang mengakibatkan banyak warga desa yang mengalami sakit. Oleh beberapa anak muda pada masa itu sepakat melakukan kegiatan gelawang, yaitu suatu tradisi di mana suatu kelompok atau di Bali disebut dengan seke menarikan barong dari pintu ke pintu, diambil dari kata lawang yang berarti pintu. Lambat laun situasi di desa Penati berangsur-angsur membaik. Oleh karena fenomena itu, masyarakat desa sepakat menjadikan barang yang digunakan untuk kegiatan melawang tersebut menjadi susunan desa yang kini berstana di Pura Penataran Agung Penati dengan gelar Ratu Ngurah Sakti berwujud barong macan berwarna kuning atau orange. Macan yang di Bali dikenal dengan sangmong atau samong dan kudrang yang berarti warna orange, secara filosofi melambangkan sifat energik dan percaya diri. Melalui konsep tersebut, pencipta terinspirasi menjadikan sebuah ide atau gagasan untuk menciptakan suasana dalam sebuah garapan tabuh balik ganjur yang memiliki kekuatan energik dan percaya diri menjadi seorang pahlawan. Sehingga muncullah garapan balik ganjur dengan judul Samong Kudrang. Penggarap gending Imade Dwi Payoga dan Imade Wiraputra. Penggarap gerak Imade Adi Wiguna. Kostum Adi Anom Kostum. Penanggung jawab
Desa Adat Penati, Kelurahan Penati, dan Komunitas Seni Telung Barung Junior. Hadirin, kita saksikan bersama peserta dengan nomor undi 11 dari Komunitas Seni Telung Barung Junior. Selamat menyaksikan.
Kini ada hiburan. Tawang awas ah. Rinding. Ini pengumuman juara. Ada nunggu. Langsung aja. Ini kan. Oh, oke. Siapa mau? Hah? Bingung. Hiburan nih gue. Cok, kamu jalan. Joget apa ya? Joget apa nih? Hah? Joget. Lah liu bencong ini. Ya? Lah liu bencong ini. Sing bencong. Ya emang kita ngeliat bencong. Emang kita ngoleh bencong. Sah. Ada timpar, itu kan main skate nih. Ini pas kuliah. Bapak mau di gini yudi. Kan lewat petang-petang di pasti gua ada nak ngumpul tuh. Ada main catur itu. Kau tahu? Jadi gak kan? Jadi lagi. Lagi beras.
pengalaman tim olahraga bos, suruh dia main skate ini pindah ya. Hah? Baik lagu itu main latih barang ngelak. Ini aku langsung pengumuman. Iya pengumuman. Hati-hati tuh kan. Giring semakan makan gitu. Giring semakan. Juara satu. Kuning tergantung ya aku kayaknya itu kayaknya yang kuning pusing lu kembung makanya degan-degan kan ada bisa kan misi itu apa tuh kuning klay apalagi itu sih itu jadi klay. Baik, mohon izin, kami mohon kepada perwakilan peserta sekebalikanjur dari nomor 1, nomor undi 1 sampai dengan nomor undi 11, kami mohon untuk menuju belakang panggung. Sekali lagi kami mohon kepada sekebalikanjur perwakilan peserta dengan nomor undi 1 sampai dengan 11, kami mohon untuk ke belakang panggung. Terima kasih. Bapak Ibu para pecinta seni yang berbahagia, demikianlah tadi telah kita saksikan bersama penampilan peserta dengan nomor undi 11 dengan durasi 7 menit 57 detik dari komunitas seni Teluk Baru. Sembari menunggu para dewan juri untuk menentukan 4 peserta terbaik, marilah kita saksikan bersama pementasan kesenian joget tradisi dari Sekerindik Joget Maruta, Banjar Lebas, Sumatera Kaje, Kecamatan Denpasar Timur dengan tabuh petegak Mulangin Berari. Pembina Miloh Cahyani Dewi, Nyoman Mardika. Baik hadirin, selamat menyaksikan. Khusus jam saya ini apa sih apa joget tradisi istrinya ini juara dia tuh ya bagus deh oh mati lah bukan sudah jadi ini juara terbaik nabi. Hah? Udah. Saya makan nih. Apa ini? Udah ngipin kan?
Mau makan oleh. Kali ini kami makan. Makan kami. Ada apa yang kalian joget? Hah? Ada apa yang kalian joget? Enak aja nih, jangan coba ngomong. Mau ngosin makan, mau Sakit tirane kalau makan. makan tajam. Kita makan agak siang ini. Boleh aja. Tak mau ngosin. Ayo ayo orang. Ada. Kalian joget nih nyoba. Kenapa? Jam ini. Ayo membalikin. Yang benar kalian joget. Hah? Kalian joget kita Coba. Ada joget di masjid sih. joget. Tapi ini Bisa. Dulu harus ganti mesin. Bandung itu rasa. Apa apa? Coba dari pergaulan. Ini caranya. Jam kan pengumuman. Mana kau kan mana nama? Bahkan rumah mana itu ya. Ini paling mahal. Masa iya mana nama? Tinggal jam 2.
Puasa loh. Puasa loh.
Agak saya beli makan uli. Bobina.
Keren lah itu.
Gelaku dan joget nih. Hah? Gelaku dan joget nih. Asik Jos. Oh, benpok. Hah? Itu udah melampu udah di lampu. Beli. Jag. Gua lagu dan joget nih. Ding dah, ding 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 dah. Jadi nah. Nih, ini semalu. Kapal ada. Ini yang motor dah. Arab ya. Masih lewat. Hah? Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demikianlah tadi penampilan tabuh petegak bulan berakhir, penampilan tabuh joget Tresna Asih dengan penari Ida Ayu Triana Titania Manuabe dan tabuh joget Anggrek Gringsing dengan penari Nikomang Ayu Pramesti. Dan sebelum kami panggilkan 11 peserta untuk naik ke atas panggung, kita dengarkan bersama kesan dan pesan dari perwakilan Dewan Juri yang akan disampaikan oleh Dr. Inyoman Astite MA. Untuk itu kami silakan. Tips dan tips-tips dalam bulan di depan sih, paling depan dari samping depan. Enggak, mau dulu sih. Nah, Ini Budi, sini. Terus ibu ini itu. Anjing, api dawet tidian pasang matur Sumatera, tidian minat tadi, Pak tim, Sani Nurekse, minat tadi juri, lomba Bleganjur, Maha Bandana Prasada tahun 2022 ini. Yang kami hormati Pak Wali Kota Denpasar, Kesarani Nayako Praja, Mangkasami, Sani Presiden, dan Pak Yeriki, Punika Taler, para angga perjuru seke
dari seluruh peserta lomba Parade Bleganjur ini yang sudah mengikuti acara Parade Bleganjur tahun ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu masyarakat Kota Denpasar yang saya banggakan, kami mohon izin untuk menyampaikan beberapa kesan dan pesan untuk acara kita yang sudah berlangsung sejak kemarin 11 November sampai hari ini 12 November tahun 2022. Pesan dan kesan ini kami sampaikan pertama kali kepada para peserta, para seke, para pemain tabuh Bleganjur yang sudah tampil sejak kemarin sampai pada malam hari ini. Yang pertama yang ingin kami sampaikan bahwa kami tidak akan mengumumkan, kami tidak ditugaskan untuk mengumumkan hasil penilaian yang sudah ditetapkan. Namun kesan dan pesan ini penting kami sampaikan. Yang pertama adalah kepada seluruh penampilan untuk memperhatikan permasalahan ide dan gagasan. Karena ide dan gagasan ini akan melanjutkan kita kepada masalah konsep harapan, apa yang perlu kita sediakan, apa yang perlu kita tata, sehingga materi-materi itu akan dapat kita dapatkan dari materi-materi teknik maupun komposisi tabuh-tabuh Bleganjur. Jadi kita ketahui bahwa ide gagasan Bleganjur ini adalah merupakan sebuah ide yang bersifat atau berkarakter dinamis, heroik, dan juga sangat memberikan nuansa-nuansa baru, perubahan dan lain sebagainya, karena di dalam penampilan itu akan sangat ditentukan oleh ide dan gagasan tersebut. Pemilihan tema ide ini biasanya harus diusahakan mengacu kepada karakter Bleganjur itu sendiri. Yang pertama adalah heroik, yang disertai dengan cerita-cerita kepahlawanan, dan kedua adalah dinamikanya yang sangat dinamis, karakternya yang keras, dan juga suasana tabuh Bleganjur itu adalah suasana bergembira, dinamis, bergolak, dan memenuhi jiwa anak-anak muda. Nah, itu yang perlu pertama kali diperhatikan oleh para penata yang akan menuangkan sebuah tabuh Bleganjur. Kedua, kami ingin menekankan bahwa dari penampilan peserta 1 sampai 11, secara umum kami lihat teknik permainan daripada para penabuh maupun gerak-gerak yang sudah ditampilkan sudah memiliki kualitas yang baik. Jadi para penabuh ini sudah benar-benar menguasai teknik permainannya masing-masing, menguasai permainan masing-masing instrumen yang dimainkan. Nah, ini sangat mendukung penata itu untuk bisa menuangkan ide-ide dan gagasan-gagasan heroik tentang tabuh Bleganjur itu sendiri. Jadi dalam teknik ini tidak saja kita harus bermain instrumen, tetapi juga diharapkan ditata dengan gerak. Ya, ini yang menyulitkan kadang-kadang kalau ini tidak bisa ditata dengan baik atau tidak dikuasai dengan baik oleh pemain, ini yang berbahaya karena bisa terjadi kesalahan-kesalahan fatal. Tapi dari beberapa penampilan yang sudah dilakukan, kami melihat teknik ini cukup memadai. Kemudian daripada teknik ini juga perlu ditekankan adanya penguasaan rasa, jiwa
penjiwaan daripada tabuh Bleganjur yang berkarakter keras, dinamis, heroik tersebut, yaitu supaya tabuh Bleganjur itu istilahnya, istilah Balinya nih kau nebek, tetuaknya harus keras, harus nebek. Tidak bisa memang Bleganjur itu tidak semuanya keras, tetapi ada bagian-bagian di mana dinamika itu akan memberikan kesan kuat. Jadi istilah tetebak puniki perlu ditekankan oleh penata kepada pemain-pemain itu sendiri. Jadi dalam hal ini kami melihat ada beberapa yang tetebaknya sangat kuat, tetapi ada beberapa juga yang tetebaknya mungkin ini juga disebabkan oleh adanya temanya yang kurang mendukung. Nah, ini perlu diperhatikan. Kemudian yang selanjutnya, penataan perangkat gamelan. Sejak awal dari pembinaan kami menekankan perangkat gamelan itu perlu mendapat perhatian yang serius. Ada gongnya yang ketinggian atau kekecilan, tidak muep untuk tabuh Bleganjur itu sendiri. Ada juga bagian-bagian riongan atau melodi riong yang suaranya masih kurang pas, atau istilahnya larasnya kurang pas, jadi ada yang fals. Nah, kemudian juga di dalam perangkat gamelan ini suara cenceng terutama ini ditentukan oleh ukuran cenceng. Jadi dari beberapa penampilan itu kami melihat ada cencengnya yang agak kekecilan sehingga rasa tabuh Bleganjur itu kurang muep cencengnya. Jadi ada yang memang pas besar, itu sejak awal sudah bisa dirasakan bagaimana cenceng itu merupakan bagian terpenting atau ikon daripada tabuh Bleganjur itu adalah permainan instrumen cenceng itu sendiri. Ada penampilan dari para pemain yang kurang fokus. Jadi ada penataan yang memerlukan ekspresi keras, ekspresi manis, ekspresi gembira, ekspresi marah dan lain sebagainya itu kadang-kadang masih ragu-ragu. Ada pemainnya yang kurang mendukung penampilan tersebut. Jadi kami melihatnya ada hal-hal yang perlu ditingkatkan lagi di dalam menata ekspresi dan penjiwaan lagu Bleganjur. Nah, kemudian secara umum kami mengapresiasi jadi seluruh seke ini yang sudah tampil, walaupun dalam waktu yang singkat dipersiapkan, tetapi melihat dari penampilannya kami melihat kualitasnya sangat bagus. Jadi tepuk tangan untuk para pemain Bleganjur kita. Nah, dengan adanya kesiapan seperti ini, kami melihat beberapa seke itu memang masih ada kekurangan di dalam penataan. Jadi ini tergantung dari penataan dan juga dari teknik, penguasaan teknik daripada pemainnya sendiri. Nah, melihat hal ini, kami yakin bahwa prospek ke depan tabuh Bleganjur di Kota Denpasar ini akan selalu menjadi trademark, ya, menjadi acuan untuk perkembangan selanjutnya. Karena kami di Denpasar ini sudah mulai lomba-lomba atau parade Bleganjur ini sejak tahun 85. Jadi sejak Puputan Badung 85 kami menata sebuah Bleganjur yang sifatnya prosesi berjalan dengan penilaian di beberapa pos. Kemudian kami isi dengan fragmentari. Jadi ada Bleganjur yang ditekankan pada fragmentari, dan kemudian ada Bleganjur yang ditata di atas panggung seperti yang kita saksikan sekarang ini. Dan ini juga sudah menjadi tren di Pesta Kesenian Bali. Bleganjur ini menjadi salah satu acara yang sangat ditunggu oleh masyarakat Bali. Jadi kita sudah memulainya hal ini sejak tahun 85. Tepuk tangan untuk kita semua Denpasar. Yang terakhir yang ingin kami sampaikan bahwa dari penilaian keseluruhan, yaitu sesuai dengan kriteria yang sudah
tentukan ada beberapa pelanggaran-pelanggaran yang kami temukan, sehingga konsekuensi daripada pelanggaran ini adalah pengurangan nilai. Jadi ada beberapa pemain penabuh seke yang sangat bagus, tetapi ada beberapa pelanggaran sehingga nilainya dikurangi. Sehingga ini menjadi pertimbangan kita bersama, kesepakatan dari para juri yang terdiri dari saya, Pemang Asnite, kemudian ada Pak Gede Arsana, kemudian ada Saudara Ari Wirawan, kemudian ada Pak Nyoman Suarsa, dan ada Pak Kadek Sumaryasa, sudah mempertimbangkan hal ini dengan sebaik-baiknya, dan ini sudah ditetapkan dan akan dibacakan pada malam hari ini. Jadi itu beberapa hal penting yang ingin kami sampaikan kepada seluruh peserta. Kami ucapkan selamat. Semoga di antara pemain-pemain penabuh seke ini ada yang menjadi 4 terbaik, sudah ditetapkan, sehingga kemudian akan ada prospek untuk menjadi wakil Denpasar di dalam lomba Bleganjur di tingkat provinsi. Jadi itu yang kami sampaikan. Kirang langkung Pejang Nuna Sampura sarang sami niki para juri, dan keputusan kami sudah tetap, tidak bisa diganggu gugat. Kami akhiri dengan Pramo Santi. Om Santi 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 Om. Hadirin yang berbahagia, demikianlah tadi telah kita dengarkan bersama kesan dan pesan dari tim pengamat seni. Dan tibalah kita beranjak ke acara yang tentunya paling ditunggu-tunggu, yakni pemberian penghargaan kepada 11 peserta Parade Bleganjur sekota Denpasar. Kepada perwakilan seke yang akan kami panggil, kami persilakan untuk menuju ke atas panggung. Seke Gong Asti Suwete Suara, Sabe Yowana Desa Adat Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan. Kami persilakan untuk menuju tempat yang telah ditentukan. Dilanjutkan komunitas seni Eka Pancasidi Suara, Desa Pemecutan Kelot, Kecamatan Denpasar Barat. Seke Gong Dwi Tunggal Banjar Menisa Pusa, Desa Adat Pegunungan, Kecamatan Denpasar Selatan. Selanjutnya Seke Gong Dharma Kanti Suara, Peguyangan Kaja Banjar Pang Tebel, Kecamatan Denpasar Utara. Seke Baleganjor Goro Wikrama, ST Pamuka Banjar Kedatong Sumatera Kelot, Kecamatan Denpasar Timur. Seke Gong Gita Kumara Banjar Abasan, Kecamatan Denpasar Timur. Selanjutnya Seke Gong Gita Suara Suralaga Banjar Wangaya Kelot, Kecamatan Denpasar Utara. Seke Gong Pesikian Yowana Desa Sumatera Kau, Kecamatan Denpasar Timur. Kemudian Seke Gong Kertajaya Banjar Suwong Kangin, Desa Adat Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan. Kemudian Seke Gong Pancar Gitawur di Winangun, Desa Adat Panjar, Kecamatan Denpasar Selatan. Dan yang terakhir Seke Gong Telung Baru, Desa Adat Penatih, Kecamatan Denpasar Timur. Baik, mohon berkenan dengan hormat Wali Kota Denpasar, didampingi Wakil Wali Kota Denpasar, Ketua DPRD Kota Denpasar, Sekda Kota Denpasar, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kota Denpasar, Kadis Kebudayaan Kota Denpasar, untuk memberikan penghargaan kepada 11 seke Parade Bleganjur sekota Denpasar. Dengan hormat kami silakan. Dan perlu diketahui pula, seluruh peserta Bleganjur pada malam hari ini akan diberikan dana pembinaan masing-masing sebesar 15 juta rupiah.
Tahan. Copyrightnya. Paksa harus mood. Akan kami umumkan 4 penampilan peserta terbaik para Barada Berganjur Sekota Denpasar. Dan dapat kami informasikan untuk pengumuman 4 peserta terbaik akan dibacakan sesuai dengan nomor undi peserta, bukan berdasarkan juara, karena keempat penampilan ini sama-sama merupakan terbaik. Sekegong Asti Suete Suara, Sabel Yohana Desa Adat Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan. Sekegong Dwi Tunggal, Banjar Manasa Pusat, Desa Adat Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan. Sekegong Pancar Gitawardi, Minangon Desa Adat Pancar, Kecamatan Denpasar Selatan. Dan yang terakhir, Sekegong Telung Barung, Kecamatan Desa Adat Penate, Kecamatan Denpasar Timur. Dan kami informasikan pula, 4 peserta penampilan terbaik akan diberikan dana kembali masing-masing sebesar